Elias, you know what Kronos is capable of. Kronos represents the rejuvenation of life. Let it begin. Diceritakan pada tahun 2017, perusahaan teknologi bernama VA Industries yang dipimpin ilmuwan jenius bernama Elias berhasil merevolusi dunia robotika hingga ke tingkat lebih lanjut. 2 tahun kemudian, 3 dari 4 keluarga di bumi telah menggunakan robot buatan VA untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari, yang membuat standar kehidupan manusia meningkat secara eksponensial. Akan tetapi, meski teknologi sudah berkembang sedemikian maju, manusia tetap saja sulit melepaskan diri dari permasalahan utama kehidupan, yaitu kebencian dan peperangan. Maka dari itu, VA Industries mengembangkan berbagai macam robot tempur untuk kebutuhan militer demi menjaga perdamaian. Namun, usaha tersebut ternyata tidak mampu menghentikan kecenderungan manusia terhadap kekerasan, bahkan cenderung semakin meningkat. Karena itu, peperangan yang sebelumnya hanya terjadi antara manusia kini turut melibatkan robot militer, yang pada akhirnya menyebabkan banyak korban berjatuhan terutama dari warga sipil. Dan atas insiden tersebut, masyarakat dunia menuntut sang ilmuwan bertanggung jawab atas melayangnya ribuan nyawa tak berdosa. Hingga pada akhirnya di tahun 2020, Elias menciptakan Kronos, yaitu superkomputer yang dilengkapi kecerdasan buatan, yang diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan manusia di bumi dan mengakhiri perang untuk selamanya. Namun, saudaranya sesama ilmuwan bernama Damien tidak setuju, karena manusia belum siap dengan kehadiran Kronos, sebuah teknologi yang dikhawatirkan bisa menjadi pedang bermata dua bagi manusia. Sesaat kemudian, Elias diberitahu kalau Kronos mencarinya. Di hadapan superkomputer tersebut, Elias mengaku bahwa dia adalah penciptanya, seseorang yang memberinya kehidupan, kecerdasan, serta dapat mengembangkan kemampuannya secara mandiri. Elias lalu meminta Kronos mengatakan apa yang ia lihat di dunia, dan tak lama berselang Elias tenggelam dalam cahaya putih. Scene kemudian berpindah ke sosok anak muda bernama Andrew, tengah menjenguk ibunya yang sedang sakit untuk sekedar makan malam bersama. Tapi Andrew tidak bisa berlama-lama di rumah karena ia harus kembali bekerja demi membiayai pengobatan sang ibu. We intend to restore it to you. Di saat yang bersamaan, Elias mengumumkan proyek Kronos ke seluruh dunia. Selama ini, manusia sudah kehilangan banyak hal dan Elias berniat mengembalikan itu semua. Kronos adalah bentuk kecerdasan buatan pertama yang sesungguhnya, yang diharapkan bisa menjadi solusi atas berbagai macam permasalahan. Dan malam ini akan menjadi era baru bagi seluruh umat manusia. Setelah pengumuman tersebut, sebuah roket menghantam gedung, disusul hantaman rudal di berbagai tempat hingga menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Robot penghancur mulai memburu manusia hingga tidak ada lagi yang tersisa. Kronos mengatakan bahwa planet yang begitu indah ini sudah terinfeksi. Perubahan besar-besaran perlu dilakukan jika dunia ingin kembali seperti semula. Manusia pernah memiliki segalanya di bumi, tapi tidak untuk malam ini. Karena malam ini mungkin akan menjadi akhir dari manusia serta menjadi awal dan era baru bagi kehidupan selanjutnya. Jadi bisa dibilang, solusi atas permasalahan di dunia yang dibeli Kronos adalah melenyapkan manusia dari permukaan bumi, yang bertujuan mengembalikan bumi seperti sedia kala. Sementara Andrew yang saat ini terjebak di dalam sebuah kereta berusaha keluar untuk mencari tempat persembunyian. Namun sayangnya sebuah robot menemukannya. Tak lama berselang, Elias muncul di hadapan Damien dalam wujud hologram. Lalu ia memberitahunya bahwa mengaktifkan Kronos adalah jalan terbaik. Manusia adalah kanker yang harus disingkirkan. Dengan begitu, tidak akan ada lagi peperangan, kekacauan, dan hanya akan ada perdamaian. Hal yang sebelumnya terjadi pada Elias juga terjadi pada Damien. Kronos membuat tubuhnya menghilang dalam cahaya putih. 97 tahun kemudian, seorang pemuda yang tak lain adalah Andrew terbangun di sebuah fasilitas tua, dalam keadaan lemah, bingung, serta tidak mampu mengingat apapun.
Sementara di tempat lain, Elias dan Damien diam-diam mengawasi pergerakannya. Elias berkata mungkin Andrew adalah salah satu dari yang tersisa dari 8 miliar manusia yang dimusnahkan oleh Kronos malam itu. Meski begitu, masih ada sebagian kecil orang yang selamat. Bahkan mereka berketurunan dan hidup di bawah bayang-bayang robot penghancur manusia. Karena hingga saat ini tujuan Kronos masihlah sama, yaitu melenyapkan manusia yang dianggap wabah hingga habis tak tersisa. Legenda menyebut mereka yang selamat saat ini berlindung di sebuah benteng di wilayah utara bernama Aurora, di mana kebaikan dan kedamaian berkembang di sana. Namun hingga saat ini tidak ada yang mengetahui secara pasti di mana keberadaan benteng misterius tersebut. Meskipun bagi sebagian manusia yang selamat tempat itu tidak benar-benar ada. Tapi Elias justru percaya tempat tersebut dan akan terus mencarinya demi tercapainya tujuan Kronos, yaitu kepunahan dari umat manusia. Dan seiring berjalannya waktu, Elias berhasil menciptakan kecerdasan baru bernama AX9 yang bisa beradaptasi dengan lingkungan serta sulit dibedakan dengan manusia. Dengan begitu, AX9 bisa berbaur dengan manusia kemudian menuntun mereka di mana keberadaan Aurora. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah Andrew ke sebuah desa terbengkalai. Sialnya, keberadaannya terdeteksi robot penghancur yang kemudian menyerangnya. Beruntung, ia diselamatkan seorang gadis bernama Kalia, yang kemudian melempar bom EMP untuk menonaktifkan robot tersebut. Nah, Kalia ini adalah keturunan dari para penyintas serta salah satu pejuang manusia, yang beberapa waktu lalu kehilangan keluarga karena serangan robot. Dan saat ini, ia sedang dalam perjalanan ke utara untuk mencari Aurora lalu meninggalkan Andrew begitu saja. Good luck. Andrew yang kebingungan pun diam-diam mengikuti Kalia. Sampai akhirnya Kalia menyadarinya lalu mengarahkan senjata agar Andrew menjauh darinya. I don't know. Now why were you following me? Saat itu Kalia melihat Andrew pergi ke arah barat, di mana ada beberapa orang pergi ke arah yang sama. Kalia mengira Andrew adalah bagian dari mereka, karena itu ia sengaja meninggalkannya. Hal ini menandakan bahwa tidak semua penyintas memiliki tujuan yang sama. Meski sama-sama bertahan, tapi mereka hidup dengan caranya masing-masing. Bahkan satu kelompok manusia akan menyerang kelompok manusia lainnya demi mendapatkan makanan. Andrew mengaku kalau dirinya tidak ingat kejadian apapun, bahkan tidak mengenal orang-orang yang ia sebutkan sebelumnya. Meski begitu, gadis itu tetap tidak mempercayainya. Sampai akhirnya Kalia tanpa sengaja melihat kalung milik Andrew mirip seperti miliknya, yang menandakan Andrew ini memiliki tujuan yang sama dengan dirinya. Meskipun Andrew mengaku kalung itu hanyalah pemberian. To Kronos, we were a disease that could not be allowed to spread. It would stop at nothing to eradicate us from all corners of the universe. Malam itu, Kalia kembali menceritakan pembantaian yang dilakukan Kronos di masa lalu, di mana hampir seluruh penduduk bumi musnah dan hanya menyisakan sedikit manusia. Menurut kisah yang ia dengar, ada sebuah benteng bernama Aurora, sebuah tempat di mana para penyintas berkumpul dalam kedamaian dan mesin tidak bisa menjangkaunya. Siapapun yang memiliki kalung itu dianggap percaya akan keberadaan tempat tersebut, dan tentunya mereka ada di pihak yang sama. Sementara di tempatnya, Damien bertanya pada Elias, seluruh benteng manusia sudah mereka hancurkan. Semua orang yang pernah mereka interogasi juga meyakini Aurora hanyalah sekedar legenda. Lantas, tempat seperti apa yang ia cari selama ini? Elias meyakini bahwa tempat berkumpulnya sisa umat manusia itu memang ada, bukan hanya sekedar dongeng. Dan ia tidak akan menyerah sampai bisa menemukan tempat tersebut. Esok paginya, Andrew dan Kalia kembali melanjutkan perjalanan. Sampai di sebuah rel kereta, Andrew berhenti sejenak. Karena tiba-tiba ia teringat suatu kejadian tentang kereta. Lalu memberitahu Kalia kalau Andrew sangat menyukai kereta. Kalia tentu saja heran bagaimana mungkin seseorang bisa menyukai sesuatu yang telah hilang sejak 60 tahun yang lalu. Come on, what is the matter with you? Setelah itu, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka beristirahat di sebuah bangunan terbengkalai. Di dalam, keduanya mencari barang-barang yang bisa mereka gunakan. Tapi Andrew malah menyalakan pemutar musik yang membuat robot mendatangi mereka. Beruntung, robot itu segera berlalu karena tidak menemukan keberadaan keduanya.
Andrew pun lantas meminta maaf pada Kalia karena ia sangat penasaran dengan benda tersebut. Sikap Andrew yang begitu katrok membuat Kalia berkesimpulan Andrew selama ini hidup di dalam bunker atau semacamnya. Andrew pun mengiyakan dan satu-satunya hal yang bisa ia ingat hanyalah saat terbangun di sebuah fasilitas terbengkalai. Karena itu Kalia memaafkannya. Lagi pula robot tidak akan mendatangi tempat yang sudah mereka periksa sebelumnya. Jadi malam ini mereka bisa beristirahat dengan tenang. Were you awake just now? Esok harinya, ketika keduanya tengah melanjutkan perjalanan, Kalia menceritakan sosok Elias dan Damian, dua bersaudara yang menciptakan Kronos di masa lalu. Legenda menyebut bahwa keduanya mengorbankan diri agar bisa menyatu dan hidup selamanya di dalam Kronos. Meski kesadaran mereka masih utuh, tapi mereka sudah tidak bisa lagi merasakan sentuhan. Karena keduanya saat ini berwujud hologram serta masih hidup selama 97 tahun lamanya. Legend says the man and his brother who created the machines sacrificed their lives so they could live forever inside of Kronos. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, sampailah mereka di hutan yang dipenuhi burung-burung. Nampaknya meski Kronos diciptakan untuk melenyapkan manusia, tapi mereka tidak merusak alam sama sekali. Ya, karena memang tujuan utama Kronos adalah untuk menyelamatkan planet. Malam harinya, mereka kembali beristirahat di sebuah rumah terbengkalai. Di dalam, Kalia menemukan sebuah kamera Polaroid. Andrew tiba-tiba ingat akan benda tersebut lalu menunjukkan cara kerjanya pada Kalia. What did you do? Meski teknologi kamera itu sudah tergolong jadul, tapi bagi Kalia yang hidup di tengah antah berantah, kamera itu bagaikan ilmu sihir. Where are you from? Nexus. Kalia kemudian bercerita bahwa ia berasal dari Nexus, salah satu benteng terakhir pejuang manusia. Saat itu, Kalia dan kelompoknya sudah siap untuk pergi menuju Aurora. Namun sebuah drone mendeteksi keberadaan mereka kemudian memburu mereka satu persatu. Sang ayah menyadari jika mereka bersama tidak akan ada yang selamat. Karena itu, sang ayah memberi Kalia perangkat penuju arah yang dilengkapi GPS untuk mencari Aurora. Esok paginya, Andrew melihat dua orang pria melewati halaman rumah lalu memberitahukan hal tersebut pada Kalia. Keduanya lantas mengikuti dua orang tersebut, yang rupa-rupanya mereka adalah bagian dari kelompok penyintas lain. Kalia minta Andrew berhati-hati dan sebaiknya jangan menampakkan diri di hadapan mereka, karena tidak semua penyintas adalah orang baik, dan mereka tidak segan menyerang demi keuntungan kelompoknya. Namun celakanya, keberadaan mereka diketahui penjaga lalu menangkap Andrew yang terjatuh saat berusaha melarikan diri. Kalia tentu saja nggak tinggal diam lalu mengedap-edap mencoba membebaskan Andrew. Sialnya, para penjaga itu masih ada di sana kemudian menangkap Kalia. Melihat Kalia diperlakukan dengan kasar, Andrew menjadi sangat marah. Dan secara mengejutkan, Andrew bisa membebaskan diri lalu mengajar para penjahat tersebut. Menyadari dirinya punya kekuatan besar, Andrew malah bengong. Hal itu pun dimanfaatkan mereka untuk menyabet Andrew hingga jatuh tersungkur. Tapi untungnya, Kalia dengan cepat menusuk penjahat itu dari belakang lalu segera membawa Andrew pergi dari sana. Keesokan harinya, saat Kalia hendak memeriksa luka di dadanya, Kalia dibuat terkejut mengetahui Andrew bukan manusia, melainkan sebuah mesin. Fakta tersebut tentu saja membuat Kalia sangat kecewa karena Andrew sudah berbohong selama ini. Tapi Andrew mencoba membela diri bahwa ia sama sekali tidak mengetahui tentang tubuh mesinnya tersebut. Jika sejak awal ia menyadarinya, mungkin Andrew tidak akan mendekati manusia. Bahkan setiap malam Andrew mengetahui kalau Kalia selalu memeluknya, tapi ia sengaja membiarkannya karena merasa bahagia. Meski pengakuan Andrew tersebut seakan meyakinkan dirinya bukan di pihak Kronos, tapi fakta bahwa tubuhnya adalah mesin tidak terbantahkan. Karena itu, Kalia memutuskan akan pergi sendiri dan meminta Andrew berhenti mengikutinya. Nah, jadi sebenarnya Andrew ini adalah robot AX9 jenis baru ciptaan Elias yang diberi kemampuan adaptasi serta kecerdasan buatan yang mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, Andrew adalah bentuk kecerdasan buatan paling canggih yang pernah diciptakan. Dan inilah kenapa Andrew masih hidup selama 97 tahun karena seluruh tubuhnya adalah mesin.
Setelah itu, Damian menjemput Andrew kembali ke markas. Namun anehnya, meski Andrew adalah robot, Andrew bermimpi mendatangi makamnya sendiri yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Yang ternyata, ingatan tersebut merupakan memori dari orang lain yang mendatangi makamnya, kemudian dimasukkan ke dalam memorinya. Dan setelah kembali dibangunkan, Damian memberi penjelasan kepada Andrew bahwa dirinya merupakan robot humanoid paling sempurna yang pernah diciptakan. Meski tubuhnya adalah mesin, namun seluruh ingatan Andrew semasa hidup ditanamkan ke dalam sistem kecerdasan buatan miliknya. Sehingga Andrew memiliki kemampuan adaptif serta bisa mengembangkan perasaan yang membuatnya mirip seperti manusia. Akan tetapi, satu fakta yang harus ia terima adalah Andrew sebenarnya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu ketika ditangkap pasukan robot. Saat ini, Andrew mungkin akan berpikir dirinya adalah Andrew, seseorang yang dibangkitkan dari kematian. Tapi sebenarnya dirinya hanyalah bentuk kecerdasan buatan yang sedang mengakses memori seseorang. Dengan kata lain, memiliki ingatan Andrew tidak serta-merta menjadikan dirinya adalah Andrew. Kejadian ini sebenarnya agak mirip dengan kejadian di film Simulan, sebuah robot humanoid yang diberi ingatan seseorang yang sudah meninggal. Jadi, ketika robot itu diaktifkan, seseorang yang memiliki ingatan tersebut akan merasa dirinya masih hidup. Padahal dia hanyalah sebuah ingatan yang dihidupkan di dalam sebuah mesin. Salah satu alasan kenapa Elias menjadikan Andrew sebagai subjek percobaan, karena Andrew memiliki kepedulian terhadap orang lain seperti yang pernah ia tunjukkan kepada ibunya. Dengan begitu, Andrew bisa mudah berbaur dengan manusia dan bisa mereka manfaatkan untuk mencari informasi tentang benteng Aurora. Jadi sejak awal, Andrew memang sengaja dibangunkan di suatu lokasi yang cukup dekat dengan daerah manusia. Sampai akhirnya ia diselamatkan Kalia saat diserang robot. Serangan itu pun sebenarnya juga bagian dari rekayasa yang sengaja dilakukan agar Kalia mempercayai Andrew. Karena robot tidak akan menyerang sesama robot terkecuali diperintahkan. Meskipun saat ini Kalia malah meninggalkannya sebelum mereka mendapat informasi yang dibutuhkan. Tapi untungnya Kalia bisa segera ditemukan lalu dibawa ke tempat ini. Tujuannya tentu saja untuk memaksa Andrew agar ia mencari informasi di mana lokasi Aurora melalui ingatan orang-orang yang mereka kumpulkan. Jika tidak, nyawa Kalia adalah taruhannya. Setelah itu, Damian mempertemukan ingatan Andrew dan ibunya di dalam dunia virtual. Andrew pun begitu bahagia melihatnya kembali meski hanya ada di dalam pikirannya. Sang ibu berkata mungkin ia telah tiada, tapi pada dasarnya kenyataan hanyalah persepsi. Selama Andrew memikirkannya, maka sang ibu akan selalu ada untuknya. Lalu Andrew berkata kalau ia membutuhkan kode untuk membuka akses informasi mengenai lokasi tempat terakhir manusia. Tapi sang ibu memberitahu tidak ada yang namanya kode. Pikirannya merupakan dirinya sendiri meski tubuhnya bukan lagi manusia. I've seen enough. Karena Damian tidak mendapat informasi yang ia butuhkan, ia memprogram otak Andrew menjadi agresif kemudian menyerang Kalia. Akan tetapi, kesadaran manusia Andrew ternyata jauh lebih kuat dari kecerdasan buatan yang ditanamkan. Andrew tersadar lalu meminta maaf kepada Kalia. Namun sialnya, salah satu robot penjaga menyerang Kalia hingga pingsan. Andrew balik mengajar robot itu hingga hancur, kemudian bergegas keluar. Kembali ke markas, Damian memberitahu Elias bahwa kecerdasan Andrew berkembang di atas ekspektasi mereka. Ia tidak menyangka mesin benar-benar bisa bertingkah seperti manusia. Tapi Elias tidak mempermasalahkan hal tersebut. Selama Andrew bersama Kalia, cepat atau lambat keduanya akan menuntun mereka ke benteng Aurora. Setelah Kalia tersadar, ia memberitahu Andrew kalau alat navigasinya hilang saat berada di markas Damian. Tanpa alat tersebut, mereka akan kesulitan mencari Aurora. Those lights, they're not coming from the sky. Namun di tengah malam, ketika cahaya Aurora kembali muncul di langit, keduanya pun menyadari bahwa cahaya itu sepertinya bukan merupakan fenomena alam, melainkan cahaya yang dipancarkan dari suatu tempat. Maka dari itu, keduanya pun berjalan ke arah cahaya tersebut, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah pemukiman di atas bukit yang mereka yakini adalah benteng Aurora. Akan tetapi, tempat itu ternyata kosong dan sama sekali tidak berpenghuni. Hanya sebuah desa yang ditinggalkan serta bangunan aneh berwarna hitam. Elias lalu berkata tempat itu bukanlah Aurora, melainkan desa biasa, tempat berlindung manusia yang sudah mereka musnahkan beberapa tahun yang lalu.
Kenyataan tersebut membuat Kalia merasa putus asa lalu membuang kalung miliknya. Benteng Aurora mungkin tidak seperti yang diceritakan orang-orang. Tempat itu hanyalah legenda yang sengaja dibuat agar manusia tetap merasa memiliki harapan. Bravo. Damien tiba-tiba muncul di hadapan mereka dalam wujud hologram. Ia turut prihatin bahwa legenda yang mereka percayai ternyata hanyalah omong kosong. Selain itu, seluruh permukaan bumi sudah dijelajahi Kronos hampir 1 abad lamanya. Jadi tidak ada gunanya mereka berkeliaran ke sana kemari mencari sesuatu yang tidak ada. Namun, Damien berjanji tidak akan membunuh Kalia selama Andrew diserahkan kepadanya. Karena Andrew adalah mahakarya ciptaan Elias yang nantinya akan menjadi pengganti manusia di permukaan bumi. Selain dirinya bukanlah manusia, Andrew bisa sewaktu-waktu menjadi ancaman, yang bisa saja membuat robot penghancur mengetahui di mana sisa-sisa manusia bersembunyi. Akan tetapi, Kalia tidak peduli dengan perkataan Damien lalu menembaknya. Namun hal tersebut tidak berguna karena Damien pada dasarnya hanyalah citra hologram. Setelah itu, Damien meluncurkan rudal yang keluar dari bangunan hitam untuk membunuh Andrew dan Kalia. Dalam keadaan terdesak, Andrew melihat sebuah terowongan lalu bersama Kalia masuk ke dalamnya. Yang ternyata terowongan itu merupakan fasilitas rahasia yang sudah lama ditinggalkan. Dan tiba-tiba sebuah mesin menjadi aktif setelah mendengar suara manusia. Terlihat layar monitor menampilkan logo yang sama persis dengan kalung yang mereka miliki dan meminta mereka menempelkannya di layar. Andrew kemudian memberikan kalung miliknya kepada Kalia. Lalu terdengar suara sistem yang memberitahukan bahwa mereka akan segera diberangkatkan menuju sistem bintang yang sudah ditentukan, yaitu menuju sebuah planet bernama Aurora. Selain itu, tempat di mana mereka berada saat ini ternyata merupakan sebuah kapal angkasa yang sengaja dipersiapkan manusia untuk evakuasi, jauh sebelum Kronos memusnahkan umat manusia. Ada kemungkinan para ilmuwan pada saat itu sudah menyadari bahwa teknologi AI yang diciptakan Elias akan membawa bencana bagi manusia, sehingga mereka diam-diam mengembangkan kapal angkasa yang mampu menjelajah luar angkasa untuk pindah ke planet baru. Jadi, legenda yang diceritakan orang-orang itu memang benar, meski mereka tidak menyangka bahwa Aurora merupakan sebuah planet, yang mungkin saja terjadi misinformasi karena waktu sudah berlalu hampir 100 tahun lamanya. Akan tetapi, Andrew malah khawatir. Saat mereka tiba di Aurora, manusia akan menyerangnya ketika mengetahui dirinya adalah sebuah robot. Jadi lebih baik Andrew tetap tinggal di bumi demi keselamatan Kalia. Namun Kalia tidak peduli dan memaksa Andrew ikut bersamanya. Baginya, Andrew bukan sekedar mesin karena memiliki kesadaran manusia. Kalia berjanji akan meyakinkan semua orang bahwa Andrew tidak berbahaya bagi mereka. Nah, ketika pesawat angkasa itu muncul ke permukaan, Damien meluncurkan rudal kembali untuk menghancurkan mereka. Beruntung, sesaat sebelum rudal itu mencapai pesawat, komputer mengaktifkan hyperdrive yang seketika membawa mereka ke planet Aurora. Sebuah planet yang sangat mirip dengan bumi yang menjadikannya layak bagi kehidupan. Dan setelah diketahui koordinat lokasi Aurora dan para manusia, Elias yang sudah tidak membutuhkan Damien menyingkirkannya dengan mematikan sistem penyokong kehidupan yang selama ini menjaga tubuh fisiknya tetap hidup. Hal ini juga bisa menjadi kemungkinan bahwa mungkin saja tubuh fisik Elias juga masih ada dan tidak benar-benar berubah menjadi hologram. Elias kemudian mengerahkan seluruh pesawat dan robot tempurnya menuju Aurora. Yang ternyata Elias selama ini juga membangun ratusan pesawat angkasa untuk melakukan invasi kepada manusia. Ada kemungkinan Elias sejak awal sudah mengetahui bahwa sisa manusia yang selamat sebenarnya ngungsi keluar angkasa. Bahkan bisa jadi mereka pergi ke sana sebelum Kronos menghancurkan bumi. Karena tidak mungkin selama 97 tahun Elias menguasai bumi, Elias tidak bisa menemukan keberadaan Aurora. Di sisi lain, Kalia juga menyadari bahwa perang besar mungkin akan segera terjadi, karena Kronos tidak akan berhenti mengejar manusia. Tapi kini, teknologi yang dimiliki manusia di Aurora sudah bisa menandingi kekuatan Kronos, dan umat manusia sekali lagi akan menghadapi takdir yang menentukan dan akhirnya film pun selesai. Seperti biasa, bukan film fiksi ilmiah namanya jika tidak memiliki ending yang menggantung.
di mana sutradara membebaskan penonton menebak apa yang selanjutnya terjadi. Meski di dalam film kita diperlihatkan Elias adalah sosok yang berusaha memusnahkan manusia, tapi keputusan tersebut adalah buah dari pemikiran Kronos yang menganggap manusia adalah masalah utama dari bumi. Sehingga ketika Elias bertemu Kronos untuk pertama kalinya, bukan Elias yang sengaja ingin bergabung dengan Kronos, melainkan Kronos yang menguasai dirinya. Kemudian Kronos mengambil alih sistem untuk melancarkan serangan. Dari kejadian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kecerdasan buatan yang tidak terkendali bisa sangat berbahaya, bahkan mempengaruhi manusia dalam membuat keputusan. Karena cara berpikir AI adalah dengan mengumpulkan data kemudian membuat jawaban yang paling rasional, meskipun terkadang tidak manusiawi. Dan yang terakhir adalah jika manusia di planet Aurora sebelumnya mampu membuat kapal angkasa, bahkan menciptakan teknologi hyperdrive, tentu saja teknologi yang dimiliki mereka saat ini jauh lebih berkembang dan bisa menghentikan invasi Kronos. Jadi terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.